Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memberi penjelasan mengenai materi komposisi transformasi fungsi dengan beranggotakan Angger Lintang dengan nomor absen 9, Viko Maulida 18, Intan Ali 24, Muhammad Habib 30, Raditya Ramadan 38, Raisya Adisti 40, Rasyad Sidik 42, dan yang terakhir Ralph Edward dengan nomor absen 41. Tujuan pembelajaran. Tujuan mempelajari komposisi transformasi geometri adalah untuk memahami beberapa transformasi geometri seperti translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Definisi. Komposisi transformasi geometri adalah penerapan dua atau lebih transformasi secara berurutan pada suatu objek atau titik. Transformasi ini meliputi translasi, pergeseran, refleksi, pencerminan, rotasi, perputaran, dan dilatasi, penskalaan. Selanjutnya rumus translasi. Jika titik P dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka akan diperoleh titik P aksen dengan koordinat akhirnya yaitu X aksen, Y aksen. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut, yaitu P, X, Y ditranslasikan A dan B menghasilkan P aksen, di mana X aksen itu X tambah A dan Y aksen itu Y tambah B. Untuk contoh soalnya, misalkan A sama dengan 5,-1, di mana 5 itu X, min 1 itu Y. Ditranslasikan dengan T 2,6, 2 itu A dan 6 itu B. Menghasilkan A aksen, X tambah A itu 5 tambah 2 dan Y tambah B yaitu min 1 tambah 6. Hasilnya 7,5. Rumus refleksi atau pencerminan. Rumus umum pencerminan atau refleksi adalah sebuah titik X, Y jika dicerminkan akan menghasilkan titik X aksen, Y aksen. Di dalam tabel, sudah diberikan beberapa rumus untuk refleksi. Rumus pertama, jika dicerminkan oleh sumbu X, maka akan menghasilkan titik X, min Y dengan matriks 1, 0, 0, min 1. 2. Jika dicerminkan oleh sumbu Y, maka akan menghasilkan titik min X, Y dengan matriks min 1, 0, 0, 1. Jika dicerminkan oleh titik asal, maka akan menghasilkan titik min X, min Y dengan matriks min 1, 0, 0, min 1. Jika dicerminkan oleh X sama dengan Y, maka akan menghasilkan titik Y, X dengan matriks 0, 1, 1, 0. Jika dicerminkan oleh X sama dengan min Y, maka akan menghasilkan titik min Y, min X dengan matriks 0, min 1, min 1, 0. Jika dicerminkan oleh X sama dengan H, maka menghasilkan titik 2H, min X, Y. Jika dicerminkan oleh Y sama dengan K, maka akan menghasilkan titik X, 2K, min Y. Misal, tentukan hasil refleksi dari A 6,8 oleh A. Sumbu X, jawabannya adalah 6,8. B. Sumbu Y, jawabannya adalah min 6,8. C. Titik asal, jawabannya adalah min 6,8. D. X sama dengan Y, jawabannya adalah 8,6. E. X sama dengan min Y, jawabannya adalah min 8,6. F. X sama dengan 3, jawabannya adalah 2 dikali 3 min 6,8. Yang hasilnya adalah 0,8. G. Y sama dengan min 3. Hasilnya adalah 6,2 dikali min 3 min 8. Maka jawabannya adalah 6, min 14. Selanjutnya yaitu ada rumus dilatasi. Jika suatu titik M dalam kurung X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusat dalam kurung 0,0 dengan faktor pengalika, maka akan dihasilkan koordinat M aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Rumus dilatasi. Jika dilatasi titik koordinat M dalam kurung X, Y dilakukan terhadap titik pusat A, B dengan faktor penggali K, maka akan dihasilkan koordinat M aksen dalam kurung X aksen kali Y aksen. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. M dalam kurung Y, D dalam kurung A kali B dalam kurung kali K sama dengan M aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Rumus selanjutnya yaitu rumus rotasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu rotasi. Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut A.
Oleh karena itu, rotasi termasuk perpindahan, maka arah rotasi mempengaruhi tanda sudutnya. Besar rotasi yang pertama yaitu 90 derajat dengan pusat rotasinya yaitu A, B, titik asalnya X, Y, dan titik bayangannya min Y plus A plus B, X min A plus B. Besar rotasi yang kedua yaitu 180 derajat dengan pusat rotasi A, B, titik asalnya X, Y, dan titik bayangannya min X plus 2A, min Y plus 2B. Besar rotasi yang ketiga yaitu min 90 derajat dengan pusat rotasinya yaitu A, B, titik asalnya X, Y, dan titik bayangannya Y min B plus A, min X plus A plus B. Besar rotasi yang keempat yaitu 90 derajat dengan pusat rotasinya yaitu 0,0, titik asalnya X, Y, dan titik bayangannya yaitu min Y, X. Besar rotasi yang kelima yaitu 180 derajat dengan pusat rotasinya yaitu 0,0, titik asalnya X, Y, dan titik bayangannya min X, min Y. Besar rotasi yang terakhir yaitu min 90 derajat dengan pusat rotasinya yaitu 0,0, titik asalnya X, Y, dan titik bayangannya Y, min X. Translasi dan rotasi. Titik A tanda kurung 1,2 ditranslasikan dengan vektor 0 sama dengan tanda kurung 3, min 1. Lalu diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Terhadap pusat 0 tanda kurung 0,0, langkah pertama translasi. X aksen sama dengan A plus A, Y sama dengan Y plus B. X aksen sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4, Y aksen sama dengan 2 plus tanda kurung min 1 sama dengan 1 bayangan translasi A aksen tanda kurung 4,1. Langkah kedua, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Rumus rotasi X aksen sama dengan min Y, U. X 2 aksen sama dengan min 1, Y aksen sama dengan 4 bayang rotasi. A aksen tanda kurung min 1,4. Jawaban bayangan akhir titik A adalah A2 aksen tanda kurung min 1,4. Selanjutnya, dilatasi dan translasi. Contoh soal titik C tanda kurung 4, min 2 dilatasi terhadap pusat 0 tanda kurung 0, 0 dengan K sama dengan 2. Lalu ditranslasikan dengan vektor gabungan sama dengan tanda kurung min 1,3. Selanjutnya langkah pertama, dilatasi dengan K sama dengan tidak sama X aksen. Q dikurang X, Y, aksen sama dengan K min Y. X aksen sama dengan 51 sama dengan 2,4 aksen sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Langkah kedua, translasi dengan U sama dengan tanda kurung min 1,3. X turunan sama dengan X aksen plus A, Y 2 aksen sama dengan Y aksen plus 6. X aksen sama dengan 2 plus tanda kurung min 1. Sama dengan 1, Y 2 aksen sama dengan min 1 plus 3 sama dengan 2. Bayangan translasi C aksen tanda kurung 1,2. Jadi jawabannya bayangan akhir titik C adalah tanda kurung titik dengan koordinat X sebesar 1 dan koordinat Y sebesar 2. Jadi akhir titik D adalah D aksen tanda kurung 0,3. Contoh soal dilatasi dan translasi. Titik C 4, min 2 didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan K yaitu 1/2 atau setengah. Lalu ditranslasikan dengan vektor min 1,3. Langkah pertama kita dilatasikan dulu dengan K-nya setengah. X aksen sama dengan K dikali X, dimana K itu setengah dan X-nya itu 4. Setengah dikali 4 yaitu 2. Terus selanjutnya Y aksen sama dengan K dikali Y. K-nya itu setengah dan Y-nya min 2. Hasilnya Y aksen sama dengan min 1. Jadi bayangan dilatasi yang pertama itu C aksen sama dengan C aksen 2, min 1. Selanjutnya langkah kedua ditranslasikan dengan vektor min 1,3. X double aksen sama dengan X aksen plus A. X aksennya itu 2 dan A-nya itu min 1. Jadi 2 ditambah min 1. Jadi 2 kurang 1 yaitu 1. Selanjutnya Y double aksen sama dengan Y aksen plus B. Y aksennya min 1, B-nya itu 3.
min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi bayangan translasinya C double aksen sama dengan C double aksen 1,2. Titik D 0,3 diputar 180 derajat terhadap pusat 0,0. Lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 0. Langkah pertama, rotasi 180 derajat. Dirumuskan rotasi X-aksen sama dengan min X, Y-aksen sama dengan min Y, X-aksen sama dengan min 0 sama dengan 0, Y-aksen sama dengan min 3. Sehingga bayangan rotasi D-aksen sama dengan 0, min 3. Langkah 2, refleksi terhadap garis Y sama dengan 0. X-aksen sama dengan X-aksen, Y-aksen sama dengan min Y-aksen, X-aksen adalah 0, Y-aksen adalah min 3 sama dengan 3. Sehingga jawaban bayangan akhir titik D adalah D-aksen 0,3. Contoh soal. Titik E 2,5 ditranslasikan dengan U 3,2, lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Langkah pertama, translasi dengan U sama dengan min 3,2. X-aksen sama dengan X tambah A, Y-aksen sama dengan Y tambah B. X-aksen sama dengan 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Y-aksen sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Bayangan translasi S-aksen sama dengan min 1,7. Langkah kedua, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Rumus refleksi. X-aksen adalah Y-aksen, sedangkan Y-aksen adalah X-aksen. X-aksen adalah 7, Y-aksen adalah min 1. Bayangan refleksi adalah E-aksen 7, min 1. Jawaban akhirnya, bayangan akhir titik E adalah E-aksen 7, min 1. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.